يا ربي صلي صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. ربنا صلي وسلم على نبينا المعلم. ربنا صلي وسلم على نبينا المعلم محمد والملزم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laulaka lama khalaqatul aflaka. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai dari Al-Barakah, saya lihat para asatidz, tokoh agama sepila balaraja, wabil khusus Musholah Al-Istiqomah, Darul Istiqomah. Kalau pakai darul biasanya jebolan dari gontor. Kalau dari gontor tuh pakai darul, rata-rata ya. Saya bikin pondok namanya Alhamdulillah. Yang protes banyak. Kok pakai Alhamdulillah? Ya terserah saya lah. Jadi Alhamdulillah, kalamnya udah kalam tam, ada mubtada, ada khobar. Kalau Darul Istiqomah itu mubtadanya nggak ada. Ai hadza Darul Istiqomah, kan begitu ya. Kalau saya langsung Alhamdulillah, udah mubtada, khobar, lengkap. Ya, yang saya hormati Ketua DKM serta jajarannya, para RT, Ketua RW yang hadir, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada ibu-ibu sekalian yang rela hadir, rela meninggalkan sinetron Ikatan Cinta demi maulidan, ya. Walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan karena bosan ceritanya begitu-begitu aja, katanya. Ya Bu ya, alhamdulillah ya. Sekarang yang lagi ngetop adalah TikTok, nyap-nyap ngomelin si Lesti sekarang. Itu lagi ngetop lah, nyap-nyap ya. Jadi orang lain yang mau cerai, ibu yang ribut ya. Orang yang lain yang ribut, ibu yang kalang kabut ya. Nah, mari kita awali karena maulidan. Dari tadi yang baca sholawatan kan yang hadroh aja. Kita yang hadir belum ya? Hah? Bareng-bareng? Ya, yuk kita awali ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min gumah bi ahlil badri ya Allah. Kalau sama orang kosidan ditambahin susah dadi supir waktu sholat ora
meneh akeh penumpang, waktu sholat dianggap gampang. Ya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin ahilillah, nawasalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aidiyah. Terpaksa saya ngikutin ada jadinya. Aduh. Tadi mau saya enak nggak mikirin nada ya. Aduh, ini saya insting ya, mengingatkan saya masa muda ini ya. Aduh. Dan saya bukan penyanyi qasidah, saya dulu penyanyi rock ya. Jadi lagunya lagu Jamrud ya. Jadi yang 30 menit aku di sini tanpa suara. Susah nggak nyambung dulu. Ya, kan dulu. Ini mah lain ya, lain kau, lain lagi nggak bisa. Jadi nggak enak, percis kayak lagu Jaipongan ngiringi dangdut, aku nggak enak. Kemprang-kemprung ya. Jadi kalau saya dulu nyanyi pop dan rock ya dulu, sempat juara ketiga dulu ya. Karena jadi kiai berhentilah saya menjadi penyanyi rock, berubah saya belajar lagu gambus begitu. Jadi kalau suara udah dilatih, apapun bisa ditiru. Syaratnya suaranya dulu. Mau Sunda mau apa boleh ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Maulidan yang saya hormati, mungkin ini peringatan Maulidan yang ke-100 kali, mungkin yang ke-200 kali. Karena itu kalau pembahasannya sama soal Maulidan, ya pasti sama. Karena sama-sama soal Maulidan. Mungkin ibu-ibu yang sering hadir ke berbagai tempat, hadisnya udah hafal semua. Ya Bu ya? Sudah berapa hadis Maulidan yang ibu hafal? Hah? Kan tiap hari Maulidan, ibu aja udah ratusan hadis satu hafal. Hah? Hafal? Enggak. Yang diingat, nggak apa-apa, asal ingat ya, nggak apa-apa. Beda. Jadi kalau nanti kiai ngomong, oh ya itu hadisnya sama sama yang di sono, gitu. Minimal begitulah ya, minimal ya. Jadi yang diingat jangan makanan prasmanannya. Yang enak Maulidan di sono, makanannya mantap. Nah itu. Ya, kalau ini apa? Ini kue doang, nggak ada prasmanan gitu. Tahu buat kiainya tuh ada atau enggak gitu ya? Ya. Karena kadang-kadang kiai jadi korban. Kenapa korban? Kalau Maulidan itu meriah dengan makanan, itu biasanya kiai yang kasihan. Kenapa? Buat kiai duitnya habis bukan berprasmanan. Jadi kecil akhirnya. Ya, tapi kalau ini nggak ada prasmanan saya seneng. Berarti nanti tuh ke kiai gedenya gitu. Amin. Ini ada prasmanan nggak ada ya? Berarti ke kiai gedenya insya Allah. Ya kalau prasmanan nggak ada kiai kecil, mana duitnya tuh ini acara ya. Nah baik ibu-ibu yang saya hormati, bicara Maulidan ya. Kita tentu saja salah satunya apa ini? Kembali kepada sunnah Nabi ya. Kembali kepada sunnah Nabi, kelenggar juga itu. Ya, kenapa? Tahu bisa tahu enggak kita 100%? Ya. Man ahya sunnati kana ma'ifil jannah. Allah dulu man ahabani gimana? Man ahya sunnati faqad ahabbani, paman ahabbani kana ma'ifil
jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Siapa yang cinta kepadaku dia masuk surga. Kan begitu ya. Dan menghidupkan sunnah Nabi, waduh, ngabak susah. Ya. Kenapa susah? Saya mau tanya coba. Dalam sehari semalam, apakah sudah sempat sholat sunnah berjamaah 5 waktu? Gitu aja dulu yang paling gampang. Ayo, Nabi Muhammad itu selalu sholat sunnah, sholat berjamaah. Dalam riwayat cuma 3 waktu nggak berjamaah karena sakit. Dalam satu riwayat 3 hari. Di mana riwayat setelah itu malah. Pokoknya sholat berjamaah. Coba kita udah sempat belum sholat berjamaah 5 waktu? Itu aja dulu. Betul? Yang rame sholat apa nih jamaah sini? 5 Maghrib. waktu. Ayo, maghrib sama isya. Dan maghrib itu sholat jamaah yang pahalanya paling kecil. Ya, yang paling kecil paling rame. Kenapa paling kecil? Karena emang waktunya paling gampang. Kerja udah pulang. Ya kan semuanya ya. Jadi kalau maghrib aja nggak berjamaah, kebangetan. Makanya maghrib tuh, makanya kalau nyari, saya waktu anak saya kecil nih, bayi, ada seorang senior saya ke rumah. Pas saya lagi nungguin anak di rumah, nggak berjamaah, maghrib di musola. Itu senior saya dengan santainya negor saya, ente ke jamaah kan? Enggak kan? Kenapa? Sama istri gantian nungguin anak. Nih anak udah gede nih, alhamdulillah. Udah doain hari Rabu udah sidang munakosa ya, udah sarjana hukum Islam. Doain. Itu waktu itu masih kecil. Jadi ente ke jamaah? Enggak. Kenapa? Anak saya. Karena istri saya sholat, saya nungguin anak. Enggak berjamaah. Oh gitu? Iya. Kenapa? Kenapa ditungguin? Bilang suka nangis. Itu jawabannya gampang. Berapa menit sholatnya? Ya 5 menit lah rata-rata. Emang berapa menit sholat ibu-ibu? Berapa menit bu ibu kalau sholat? Hah? 5 menit? Itu udah jago. Biasanya kan 3 menit. Kenapa? Kan udah lihai dari dulu. Makanya sholatnya kencang. Udah lihai. Kalau kiai mah lambat. Kenapa? Kiai mah bodoh nggak apa-apa. Makanya lambat kalau kiai. Kalau ibu-ibu mau cepet. Ya. 5 menit udah jago itu, hebat. Bahkan ibu-ibu tuh kalau sholat bisa nungguin sinetron iklan, bisa dia. Jadi pas iklan wudhu, habis wudhu nonton dulu begini. Nah pas iklan lagi sholat lagi dia. Jadi iklan belum selesai udah assalamualaikum warahmatullahi. Bukannya ini sampai mana tadi? Wah ketinggalan. Sambil pakai mau kena astagfirullahaladzim. Nah itu saking hebatnya ibu-ibu biasanya begitu ya, 3 menit selesai. Nah saya beres, kata teman saya itu berapa menit sholat? Ya 5 menit lah. Kalau anakmu nangis 5 menit mati enggak? Ya enggak. Iya, kalau tahu enggak mati tinggalin aja udah. Sebelum itu ngomongnya enak banget ya. 5 menit paeh mual. Ini jangan terpakai, tinggalkan di sini gitu. Sejak itu dia pulang siang, masya Allah, iya juga ya. Kata dia apa? Kalau ustadz saja nggak berjamaah, gimana yang lain ustadz? Ustadznya aja nggak berjamaah, kata dia. Ente kan ustadz, tokoh agama, masa nggak berjamaah? Orang biasa, apalagi? Kenapa? Kan patokannya ustadz. Makanya kalau ada ustadz nggak berjamaah, copotin tuh gelar ustadznya. Ya, setuju? Katanya ustadz, kok sholatnya di rumah, malu atuh, ya. Itu ustadz, kenapa? Kan ustadz mah ngajak, betul? Ngajak, gimana ngajaknya? Orang dia di rumah. Nah sejak itu Pak, saya sholat berjamaah.
Kata istri, tadi anak nangis, mual paeh lah. Jadi memang harus sableng dikit Pak. Makanya anak saya masih hidup. Ya, itu godaan setan. Ternyata 3 hari doang dia nangis. Setelah tinggalin setan, udahlah. Kalau dicubit tuh digigit tuh sama setan. Jadi asal tinggal Allah Akbar, ini nangis ya. Nah, makanya sunnah Nabi, ngomong sunnah Nabi judulnya. Ya udah sholat berjamaah aja dulu. Betul. Mulai ini nih, ya maghrib udah bagus. Apa yang paling gede? Subuh hari Jumat tuh paling gede. Subuh hari Jumat ini lebih sepi. Kenapa? Karena ada pemahaman dari hadis mana saya nggak tahu itu. Asal Jumat aja, woi Jumat, woi Jumat. Apaan emang Jumat? Pulang malam Jumat. Ya Allah. Tadi kirim ke HP saya, big semua, yang gede-gede tuh. Kalau ini malam Jumat tuh ada yang ngirim teman. Ya, saya bilang, kok ngirim beginian kayak dua ke ente kayak begini sama anak? Ya kan Ustaz juga manusia katanya gitu. Mungkin pengen lihat begitu, Mas Allah ya. Jadi malam Jumat malah sepi hari Jumatnya. Kenapa? Belum pada mandi. Ini kan lebih parah ini. Ya, yang saya tahu bukan itu harusnya. Ya, jadi saya nggak tahu tuh hadis dari mana itu. Katanya malam Jumat itu membunuh Yahudi. Siap. Bingung saya sampai hari ini saya belum menemukan hadisnya bahwa malam Jumat itu bukan. Kalau yang saya tahu tahajud dulu, setelah tahajud nunggu subuh baru begitu. Jangan meninggalkan tahajud itu dulu. Dari mana dalilnya? Yang benar tahajud dulu, kan bangun jam 2 tuh tahajud tuh sampai setengah 4. Nah 3:30 kan sampai 4:30 1 jam tuh. Keburu lah. Umuran begini padahal 5 menit lah. Iya. Kalau umuran udah 50 tahun mobil begini ya. Paling assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kecuali yang 40 tahun ke bawah saya nggak tahu dah. Udah begini mau udah tahu siapa lo. Kekuatannya udah terukur, ya. Makanya bini kadang-kadang nggak mau itu doang. Hanya enggak, ya mandi aja gitu, ya. Makanya jaga kesehatan, jaga biar 50 tetap extra jos. Wah, ya. Balik lagi itu jamaah sholat berjamaah. Dalam kitab apa? Belum Nasir ada sebuah keterangan bahwa ada umat Nabi yang mau masuk surga itu terbagi 3. Ada yang cahayanya seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti kerip bintang. Nah, kenapa ini? Oh, ternyata yang seperti matahari itu sebelum azan sudah wudu. Itu amalannya. Jadi apa nih kata malaikat amalan kalian? Yang seperti apa tadi? Matahari sebelum azan sudah wudu. Kayaknya nggak ada potongan nih. Ada nggak? Sebelum azan udah ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada nonton TV melotot aja gitu. Kok nggak ada yang azan ya? Di TV sudah Allahu Akbar udah azan. Dia di TV. Kok nggak ada yang azan ya? Di musola kemana ya? Yang Padis nggak ada Padis. Kok nggak ada yang azan? Nggak ada yang azan, nggak ada yang azan aja duduk aja. Emang kalau ente yang azan nggak bisa? Hah? Emang azan udah hak Ustaz Agis misalnya? Emang azan hak marbot? Enggak. Kalau perlu dijawab Pak Ketua DKM. Ketua DKM tadi. Ya. Bahkan saya senang kalau
kalau ada yang muda sama yang tua berebut azan, seneng saya. Kata yang muda, wih saya nih yang muda. Kata yang tua, gue juga pengen. Ini nggak ada, kok nggak ada azannya? Ada azan aja. Masya Allah. Atau nggak ada azan lah. Pada nonton TV semua. Kalau nunggu azan mau buka sih wajar. Wajar, ini bukan gampang nggak, puasa gampang nggak. Nggak ada azan aja. Nah, ntar besok mah ditip Allahu Akbar langsung berangkat. Ya, karena ada orang yang mau berjamaah karena nungguin. Ada nggak tuh? Ada. Sebab kalau nggak ada azan dianggapnya nggak ada orang. Duduk aja di rumah. Nah ini berebut azan. Nah, subuh, apalagi subuh. Semua nggak ada yang ke musola. Katanya kalau di Al-Barakah masih pada rajin tuh itikaf. Katanya itu bulan puasa doang. Kalau nggak bulan puasa, walau alam. Nah, kalau nggak ada, mantep tuh. Bu, Pak, di Mekah jauh sebelum azan tuh orang udah pada berangkat. Benar Pak Haji ya? Betul. Itu wiridan udah beratus wiridan dibaca. Subuh nggak datang imamnya. Ini di gua mau udah sholat jam segini, di sana pohon udah kelihatan kayaknya udah tengah 6 baru datang gitu. Allahu Akbar. Iya. Di masjid ini menges itu bolanya. Kita udah nongkrong tuh bismillah udah berapa ribu kali tuh. Ya. Nah ini itu yang pertama tuh. Makanya apalagi subuh tuh. Jangan sampai ada aki-aki yang kesel. Yang muda nggak ada, aki-aki datang. Allah Akbar. Ini yang berbeda. Terus nggak ada yang datang. Karena aki-aki yang azan nih. Kata aki-aki, mana nih warga Istiqomah ada? Ya udah dia sholat ya. Jam 7 azan lagi. Allahu Akbar. Aki-aki azan. Jam 7. WRT pada datang. Warga. Bah, jam 7. Kenapa Abah azan? Tuh. Rame, Bah. Ini mah jam 7. Bukan azan subuh. Gitu. Rame tuh aki-aki. Bingung. Kata aki-aki, lu pada normal enggak? Kenapa? Gua azan jam tengah 5, lu nggak pada datang. Lah gua jam 7 azan, lu pada datang. Kata aki-aki, yang tolol lu apa gua? Kan iya bener ya? Iya kata aki-aki, tengah 5 gua azan, nggak pada datang. Giliran jam 7 gua azan, lu pada. Ini yang gila lu apa gua? Kata aki-aki, itu yang gila dua-duanya. Ya, jadi gitu ya. Nah jadi itu azan, sebelum azan dia udah wudu. Itu nanti bagaikan mata hari subhanallah. Kayaknya belum nyampe ke arah sana. Udah yang kedua aja kayak bulan. Apa itu? Begitu azan langsung wudu. Walaupun aktivitas apa yang dia lakukan, Allahu Akbar, langsung. Begitu. Tuh kayak bulan tuh. Persis kayak ibu-ibu. Begitu azan langsung ke dapur. Ke kamar mandi. Niatnya mau wudu. Piring belum dicuci. Akhirnya nyuci piring dulu. Karena kotor dikosrek dulu. Jadi tetap aja lambat sholatnya. Kenapa? Karena tadi tuh nyuci piring. Pertanyaannya, tadi lu kemana aja? Sebelum azan diem aja, pas azan nyuci. Sadar nggak itu godaan setan? Sadar nggak? Itu setan itu. Tadi diem aja, giliran azan cuci. Itu godaan setan bukan?
Setan itu nggak sadar nyuci piring, ngostreng sambil masak air, tek aja baru sholat, baru juga mau wiridan udah ngejengik airnya, nih aja. Nah akhirnya buru-buru buka-bukan. Kenapa? Karena airnya udah bunyi. Kira-kira kalau udah begitu balik lagi nggak tuh wiridan? Enggak. Kita tahu nggak tuh? Ditipu lagi aja maset. Kenapa masak air mau sholat? Kenapa? Emang nggak bisa masak air nanti aja setelah sholat? Emang nggak bisa? Ada nggak yang begitu di sini? Ada? Hah? Ngacung saya kasih duit nih. Ini coba. Tadi diem aja musot masak air ngejengik pan. Ya dan nggak ada rumus, nggak ada ceritanya. Udah buka mukanya balik lagi nggak ada. Udah aja udah gerak langsung. Itu godaan setan bu, ya pak. Nah itu kayak apa tadi? Begitu azan langsung wudhu. Kayak apa itu? Kayak bulan. Yang ketiga, azan selesai baru berangkat ke musola. Padahal istrinya udah ngomong, Pak, udah azan, baru Allahu Akbar. Ntar sih, baru Allahu, udah, Pak, udah hayya 'alas sholat. Pak, sholat, Pak, jangan sholat. Tuh, ini baru la ilaha illallah. Tanggung rokok belum habis. Kenapa ini? Tadi bagus tadi. Buang ehoknya. Jangan pakai ehok. Jangan pakai enakan tadi, ya. Nah saya senang nih ada kabel ya. Oke, karena saya pernah ceramah di daerah Sumur Bandung pakai kabel nyetrum. Saya kami itu misalnya kalau enggak ada cerita suatu hari meninggal dunia sedang ceramah karena kesetrum gitu ya. Nauzubillah min. Ya nih, kayaknya enakan tadi kayaknya ya. Ini ketuanya matiin. Enakan tadi. Udahlah yang nggak datang biar nggak dengar juga nggak apa-apa lah. Ya, usah mikirin yang di rumah nggak usah. Ini dengerin juga ya. Ya. Nah, lanjut tuh. Jadi yang ketiga itu apa tadi? Setelah ada baru kita yang mana nih? Yang ketiga apa yang keempat? Yang keempat aku nunda sholatnya. Isya jam 11, ya. Zuhur jam 3. Itu mah kayaknya gimana ya? Nggak ada cahayanya kali ya itu ya. Nah ini, jadi ibu-ibu hati-hati jangan nunda. Pak, Isya kan boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan itu apabila kita sedang ngaji. Bila kita sedang melakukan hal yang fardu, boleh sholat isya ditunda sunnah karena gugur yang sunnah dengan yang fardu. Begitu. Kalau nunda sholat isya karena nonton sinetron itu nggak ada dalilnya. Kalau kok baru sholat tadi habis pengajian kayak ibu nih sekarang nih niatinnya niat pengajian sekarang nih judulnya muludan niatnya pengajian. Kalau dari sini baru sholat isya nggak apa-apa. Walaupun tadi udah isya duluan lebih bagus. Nah ini Pak berjamaah nih itu dari segi apa sunnah Nabi. Karena itu ya, bagaimana nih ibu-ibu berjamaah dalam kitab buku dulu Jen ibu-ibu apalagi yang masih punya paras cantik bodinya masih gitar mandolin
ya, jalannya masih camming fish, leleng esok, sebaiknya di rumah. Kenapa? Di kitab pengajian itu seorang wanita sholat di kamarnya lebih afdal daripada di masjid. Kalau ibu-ibunya memang dikhawatirkan nih. Tapi kalau berangkatnya sama suami nggak apa-apa. Suami di depan, ibu di bawah. Ada nggak ibu yang sholat jamaah bersama suami? Nggak ada ya? Nggak ada. Jarang ya? Iya. Itu nggak apa-apa. Ibu di rumah, tapi sholat. Kadangkala bapaknya sholat subuh tepat waktu, bapaknya ngebanguninnya setelah sholat subuh. Nah, ada yang begitu. Jadi setelah sholat subuh baru, nah bangun mah. Itu pulang dari musola udah jam 5 lewat. Karena ada godaan setan. Kalau ngebangunin bini terlalu malam kasihan. Biarkan dia tidur dulu. Itu kasihan bener apa salah itu? Salah ya? Iya, seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Mah apa mi terserah. Mah, subuh mah bangun. Begitu. Atau terbalik ya? Saya tanya, yang ngebangunin ibunya apa bapaknya? Jujur. Ibunya ya? Pak, bangun Pak. Gitu. Keluarga izin. Yang benar mah bapaknya. Karena bapaknya udah bangun dari jam 5:30, tahajud. Nah sambil mau subuh baru tuh Mi bangun Mi begitu. Nah cuman banyak orang nih, bapak ngebangunin istri kadang-kadang ada tujuan benar, caranya salah. Namanya istri, bangun, bangun, tidur aja. Istrinya marah nggak? Ngantuk, nggak tidur tuh. Punya anak masih kecil. Papa mah enak tidur. Aku mah nih, rewel nih. Marah nggak dia? Marah nggak? Marah. Jadi banyak orang niatnya baik, caranya salah. Makanya amal ma'ruf tidak ma'ruf itu. Harusnya amal ma'ruf bil ma'ruf. Ngajar kebaikan dengan cara yang baik. Saya kalau ngebangunin istri, lagi kalau pulang ceramah, nih, ini amplop nih, amplop dari Tila nih, tadi itu, dari mana? Gitu. Tuh walaupun tidur perempuan melempeng aja, amplop mah, lempeng. Pernah bu? Pernah dibangunin pakai amplop, pernah nggak? Aduh kasihan deh no. Ya kasih amplop bang. Ya paling ke bini apa itu? Kok tipis amat dari Pila ya? Oh kalau dari Pila tahu dia tipis katanya. Ya nah jadi bangun istri bangun subuh begitu. Ngebangunin anak sama. Ya bu malar Mesia pagi-pagi anak udah dikasih apa itu, udah dikasih hadiah hebat ya. Saya tuh sama anak santri sama anak di rumah, saya buka tok assalamualaikum terus aja sampai dia assalamualaikum waalaikumsalam subuh begitu Pak. Itu namanya amar ma'ruf bil ma'ruf. Kita mah amal ma'ruf tapi apa? Tidak ma'ruf, gar ma'ruf. Wow. Kaki orang pantek bener. Buang bloknya. Subuh loh. Oh, Allah. Nurut enggak subuh? Nurut. Dengkel enggak? Medengkel. Coba kalau. Nah, ayo subuh. Ayo sama bapak ayo berjamaah. Enak enggak begitu? Praktekin. Jadi kata anaknya, tuh ini bapak baik sama gua. Biasanya melotot pagi-pagi. Ya, oh tadi ada Ustaz Rohalin ceramah, alhamdulillah. Mulai besok begitu Pak, ajak berjamaah. Kan sunnah Nabi.
Yang paling gampang ini sunnah Nabi mah sholat berjamaah. Emang ada yang berat? Wah ada. Nggak saya sebutin lah. Udah tahu semua. Nikah lagi itu sunnah Nabi. Coba bu anikahu sun paman rogi bang sunati palaisa. Nikah itu adalah risalahku, ajaranku. Jangan diartiin sunnahku. Kalau sunnah itu ngerjain dapat pahala tuh ya. Yang nggak ngerjain kan nggak apa-apa. Nah itu sunnah di situ mah ajaran Nabi. Sunnah Nabi itu bisa nggak ngerjain? Bisa nggak? Kata ibu-ibu enggak. Yang ditanyakan bapak-bapak nih. Kebetulan istrinya ada semua di belakang nih. Siapa yang ngejawab coba? Laki gua tuh. Ntar nyampe rumah gua kecak loh ya. Itu sunnah Nabi. Tapi itu ibu-ibu yang paling jengkel itu. Kenapa? Banyak alasan. Terus masak, susah kene, gak ada duit. Itu keluar. Yang kaya terus masak, balama miskin, kualibe kayak gitu. Macam-macam bu ya. Ini sunnah Nabi. Bu ngomong sunnah Nabi banyak. Itu yang paling bu ya. Senin Kemis sunnah. Puasa enggak? Tuh, katanya ikuti sunnah Nabi tuh. Senin dan hari Kamis puasa. Sumu tasihu, puasalah kalian. Tasihu pasti akan sehat. Diabetes hilang, kolesterol hilang. Kok saya tahu? Saya pernah kena diabetes 540. Tinggi nggak? Tinggi ya. Saya lawan dengan puasa Senin Kemis. Sehat badan, sehat iman. Normal lagi. Paling 200 wajar tuh mah. Puasa Senin Kemis. Ini udah tahu diabetes makan dulu. Ya, makanya saya kalau habis ceramah nggak makan. Yang mau saya makan. Kenapa? Tidak baik makan jam 10 jam 11. Nggak mau ya. Makanya bungkusin aja gitu. Ya kan masa nggak makan ya kan dibungkusin enggak tuh kebangetan. Karena ada sebuah keterangan kalau kita datang ke rumah membawa sesuatu di mana istri dan anak senang, itu akan gugur dosa yang tidak hapus oleh istighfar. Tuh, karena kiai mah harus bawa oleh-oleh. Karena begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, nah gitu. Kamu ya, kayaknya bapak nih kalau pulang kerja bawa bakso pulangnya. Tuh, bakso yang gede, begitu disambut kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, bawa apa itu? Ini bakso bom. Gede. Itu istri seneng nggak? Seneng nggak? Ya, ini bakso. Terus belinya cuma satu, nggak tahu buat anaknya doang. Tuh, emaknya nggak dibeliin. Akhirnya emak ngeliatin anaknya malah tidak begitu. Akhirnya baru sama emaknya pakai nasi lumayan enak. Enak mama. Airnya juga sedap gitu. Padahal emang bapaknya nggak punya pikiran. Nah jadi bawa oleh-oleh buat istri itu sunnah Nabi. Nyenengin istri itu sunnah Nabi. Nabi itu nggak pernah galak sama istri. Enggak, Nabi itu sama istri nyebutnya qurrata aini. Itu sunnah Nabi. Kita sama bini apa nyebutnya? Kalau di saya mah tuh tetangga bapak sia, emak sia. Ya. Nabi qurrata aini. Apa itu? Cahaya mataku. Luar biasa. Ya Humairo, wah yang pipinya merah merona. Kita gantilah sayang. Halo cantik. Gitu. Ya, ini mama bini, emak lu. Ya. Kebetulan hidungnya pesek. Sini, sini. Ya. Jangan sebut kelemahannya. Ntar dibalas sama istri, pala kita paten jendol. Apa dol? Itu.
Jadi yang satu sek, yang satu dong, karena hidungnya pesek, kepalanya jendol. Jangan sampai begitu. Ya, tunjukkan kemesraan. Tapi mesranya jangan di depan kamera doang. Tuh kayak si itu tuh. Tuh. Si Rizky Bilar ya. Tuh di kamera mah mesra banget. Karena taunya orang dibanting, tolol tuh orang. Ya, dia laporin ke ART. Sekarang dicabut lagi, enak. Ibunya bu yang enak tuh, termasuk saya bu. Ya sama istri, setuju tuh? Nggak setuju lah. Ngapain tuh dilaporin, namun dicabut lagi mah? Ya, bu saya waktu mudanya itu dikenalnya itu preman bu. Saya dikenalnya itu orang sampleng karena saya tukang demon. Saya lah pimpinan demon Balaraja dulu dengan Panajil Pikir yang jadi dewan ini. Jadi 3 orang itu selalu berurusan dengan aparat dulu. Orang taunya saya Rohali Sampleng, ya, Rohali tukang demon. Karena dulu sekali ngomong nggak akur, tonjok, beledam, gaplok, jebret. Berurusan sama polsek udah nggak aneh, berurusan sama Polres udah. Sekarang dipanggil Polres ngajar ngaji, aneh. Dulu saya dipanggil melulu, ya kenapa? Sampleng itu. Tapi walaupun sampleng, saya belum pernah ngegeprek istri, nggak pernah. Kebentak aja biasa aja, ya nggak pernah. Wow, nggak pernah. Karena bapak saya Jawara Tanjung Priok punya pesan, bapak lo tukang marah, tukang ngambek. Kenapa? Karena kalau nggak ngambek nggak marah, gue nggak dapat duit. Itu orang pelabuhan kan. Makanya kata dia, lu boleh marah kalau dapat duit, gitu. Kalau marahin bini dapat duit enggak? Enggak, ngapain marah-marah lo, gitu. Bener kan ya? Itu saya pakai tuh ajaran bapak saya. Boleh marah-marah kalau menghasilkan duit. Kalau nggak menghasilkan duit, ngapain marah-marah? Makanya saya nggak pernah marah sama bini. Bini ngecempreng kayak apa? Biasa, perempuan banget, cuma biasa. 1, kurang duit, biasa. Cuma 2, cemburu buta, biasa. Ya, itu di WA suka ada nyebut saya AA. Marah itu. Ya, dulu, tapi sekarang mah enggak dia. Kenapa? Karena AA waktu muda dengan AA sekarang beda. Kalau AA sekarang tuh singkatan katanya. Kenapa? Aki-aki gitu. Makanya nggak marah dia. Bodoh amat lah sekarang sama AA juga. Kenapa? Tuh aki-aki yuk, jangan gitu. Singkatan. Kalau masih muda dulu AA beneran tuh. Ya, nah jadi ngapain itu galak sama istri? Nggak ada. Itu sunnah Nabi pak. Ajaran Nabi bukan itu. Ada nggak ceritanya Nabi ngomelin Siti Khadijah, marah ke Siti Aisyah, marah ke istri yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Selalu Nabi itu sayang sama istri, tapi bukan berarti dikendalikan sama istri. Apa dikendalikan? Semuanya. Dia mah nonton TV, main HP, kita mah nyuci, nyapu, dia mau gini aja. Enggak lah, ya bu ya. Kecuali sekali-kali boleh ibu ya. Nah itu hati-hati ya, akhlak bu. Ibu apa tuh sunnah Nabi itu nyebut apa? Nyebut suami Siti Aisyah kepada suami apa nyebutnya? Ya Rasulullah. Nabi kepada istrinya ya Ummahatul Mukminin, wahai ibunya para mukmin. Ya ummal mukminin, boleh silahkan. Ke Nabi ya Rasulullah, ibu ke suami jangan panggil nama. Apa manggilnya? Terserah. Mas, apa lagi? Bapak, apa lagi? Beb. Dad. Enggak makannya sama apa dulu nih? Boleh manggil Dad, boleh. Enggak makannya sama apa dulu? Beb. Manggilnya Dad. Boleh. Beb. Makannya sama apa? Kalau sama kangkung sama ikan asin jangan. Apa? Dad, ya. No, teri sama kangkung udah.
harus menyesuaikan diri lah. Ya, Dek, no kangkung, Dek. Takut tetangga ngedenger. Ngomong sama Dek, makan sama kangkung. Gua aja sama ayam nggak ngomong Dek. Ya kan kata yang tetangga doang tuh. Bener kan? Janganlah. Ya Umi, Abi, apalagi tuh. Ada pasangannya. Ya emak, bapak. Kalau emas, mbok. Enggak pas ya. Nah, terserah tuh, itu akhlak. Itu ya apa? Itu ajaran Nabi. Tuh. Ya, banyaklah ajaran Nabi. Sopan Nabi sama istri. Ya. Sampai-sampai maaf. Celana sobek. Nabi itu ini Pak. Ngejahit sendiri. Kita ya tanya nih, ini kan sunnah Nabi nih. Nabi celananya sobek, ngaput sendiri. Kita kopi aja sama bini. Nah, kopi. Begitu ya. Datang kopi, guprak. Saya mau tanya, pernah nggak tuh suami ibu diem bapak nih? Saya mau tanya ibu. Bu, ibu kan kita bikin kopi tadi. Begitu datang, nih Pak kopi. Itu suami bilang terima kasih nggak? Jujur lah, jujur. Diam dulu, diam. Ayo, bilang terima kasih nggak? Tuh. Saya tanya sama bapaknya. Bapak kalau minta kopi di warteg, di Padang, disuguhin. Neng, kopi neng. Hitam ya, ya. No, datang nih Pak. Makasih. Begitu nggak? Ya betul. Nah. Sama pelayan warteg terima kasih loh. Sama bini kagak. Emang tinggian mana derajat bini sama pelayan warteg? Oi, tinggian mana? Tinggian warteg. Pak Haji. Oi, Pak Haji. Apalagi kalau di kapal di Pramugari ya. Masya Allah. Itu sopannya ampun itu Pramugari. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Kami akan buatkan kopi. Mima, Bapak tinggal pilih yang mana? Gitu Pak ya. Masya Allah. Itu lupa ngejawab para ustadz melotot. Saya bilang, hei, kenapa diam aja? Enak biarin nawarin lagi kita begitu. Kenapa? Masya Allah. Ya, pramugari kan tahu sendiri ya. Kalau saya nama teman bukan pramugari namanya anak burung. Ya, Masya Allah melotot aja disuguhin. Allahu Akbar. Saya duduk di pinggir. Pas nyodorin untuk ke sono lewat ke saya. Masya Allah tuh kupingnya pas di depan saya. Terpana sama melotot aja. Pada saat itu sepanjang jalan di kapal istighfar terus saya takut jatuh. Ya, saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ada kuping dengan leher yang lurus di depan saya zikir berhenti. Saya rubah jadi astagfirullahaladzim. Rubah tadinya saya la ilaha illallah itu. Tadinya la ilaha illallah. Di hati itu Allah. Begitu lewat nyodorin kopi. Karena saya di pinggir nih, tengah. Itu nyodorinnya ke sono, ke sono. Itunya ada depan saya. Saya berubah itu bukan la ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kata Ustaz penamtan, itu yang ngebawa dosa lagi. Tuh, coba tuh. Iya, sama pelayan warteg terima kasih. Betul? Udah itu setelah makan tuh. Ini kalau di rumah makan kayak di kampung Kalapa gitu ya, kayak model begitu. Begitu beres kan piring dirapiin nggak? Rapiin, pas dibayar ada sisa. Gimana kata kita tuh? Udah ambil aja. Begitu ya? Itu biasanya kepala desa sama bos-bos. Coba kita sama bini bilang terima kasih, enggak, malah begitu kopi diicipin, tuh kopi ya, manis amat,
Baterai lemah sayang jangan. Jatuh keluar lagi.